بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat walafiat dan juga nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan belajar tentang kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah, permulaan kitab fikih, permulaan atau dasar-dasar di dalam ilmu fikih, yaitu pada juz yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Islamu, apa yang dinamakan Islam? Islam itu apa sih? Islam itu adalah waddin alladzi ba'athallahu bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lihidayatin nasi wa sa'adatihim. Jadi agama Islam yaitu waddin alladzi ba'athallahu bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sa'adatihim, ya. Jadi agama Islam, ya, Islam itu apa? Yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mendapat petunjuk dan menjadi orang yang beruntung. Tuh. Jadi Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan atau memberikan petunjuk kepada manusia dan menjadi agar manusia itu menjadi orang yang beruntung. Itu adalah Islam. Kam arkanul islami, berapa rukun Islam? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asani yang kedua, iqamus sholat, mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi rukun-rukun di dalam Islam itu ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Belum dikatakan beragama Islam jika tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mengerjakan sholat. Sholat ini merupakan tonggak utama, ya, bagi umat manusia agar mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Ada satu hadis, as-sholatu imaduddin, ya. Faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad damaddin. Jadi sholat ini merupakan tiang agama, ya. Contohnya misalnya ada bangunan terus tidak ada tiang, tiba-tiba tiangnya itu misalnya patah atau rusak, otomatis bangunan itu akan rubuh atau akan runtuh. Begitu juga
suatu agama, ya agama Islam. Jika sholat ini tidak didirikan, maka agama Islam itu akan runtuh. Jika seseorang itu punya agama, jika seseorang itu memeluk agama Islam terus dia tidak sholat, berarti agama dalam dirinya itu diibaratkan seperti bangunan runtuh, ya. Dan ada satu hadis lagi, nanti di akhirat itu yang ditanyakan oleh Allah pertama kali itu adalah sholat, ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah, ya. Pertama kali yang ditanyakan atau yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari hisab nanti as-sholah. Fa in shaluhat shaluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jika Allah melihat sholatnya ini bagus, sholatnya ini sesuai dengan syariat Islam, maka amalan-amalan yang selain sholat itu dihitung atau dianggap bagus. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah fa in shaluhat shaluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jika pertanyakan gini, bagaimana ini ada orang sudah rajin sholat tapi kok masih misalnya mencuri, misalnya korupsi, misalnya berbuat kemungkaran gitu. Kenapa padahal dia sudah sholat? Maka harus dipertanyakan, harus diteliti, ya, sholatnya itu betul atau tidak, gitu. Sesuai dengan syarat atau sesuai dengan syariat Islam atau tidak sholatnya. Dimulai dari cara wudhunya, cara sesucinya bagaimana, syarat rukunnya sholat, bacaannya dan lain-lain, itu apakah sudah memenuhi syarat. Terus yang ketiga, ita'uz zakat, mengeluarkan zakat, ya. Ada zakat fitrah, ada zakat penggajian, zakat gaji, ada zakat pertanian, ada zakat pertokoan, ya. Ada zakat kan barang yang wajib dizakati kan ada satu yaitu harta benda wajib dizakati, terus binatang ternak wajib dizakati juga, ya. Terus yang keempat, berpuasa saumu Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, ya. Itu merupakan salah satu atau rukun Islam yang keempat. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, ya. Rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji, ya, bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, mampu dalam harta bendanya, mampu dalam fisiknya, mampu dalam syarat rukunnya haji, ya. Selanjutnya, ma makna asyhadu an la ilaha illallah. Apa sih maknanya? Makna asyhadu an la ilaha illallah itu apa? Harus ditahu, ya, sebagai orang Islam harus tahu. Ma makna asyhadu an la ilaha illallah? Maknahu a'taqidu annallaha wahidun la syarika lahu fi ibadatihi wala fi mulkihi.
arti dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu apa? Yaitu saya yakin dan bersaksi bahwa Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya dalam hak untuk disembah dan kekuasaannya. Jadi makna asyhadu alla ilaha illallah itu adalah saya yakin dan bersaksi bahwa Allah itu wahidun, zat tunggal ya, zat satu, zat yang satu, dan tidak ada perkara-perkara atau sesuatu yang menyamai Allah ya, tidak ada. Terus ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yaitu saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan atau pesuruh Allah ya. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhirul zaman atau dijuluki dengan Khatamul Anbiya ya. Sudah tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad ya. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lengkapnya. Maknahu a'taqidu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jitinabu ma naha anhu wa zajara. Artinya ialah saya yakin dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Diutus untuk apa? Diutus untuk seluruh makhluk dan juga wajib diikuti semua perintahnya dan mempercayai semua kabar kabarnya dan menjauhi semua apa yang dilarang. Jadi makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah maknanya saya yakin sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, utusan Allah yang diutus untuk makhluk dan wajib kita taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi ya, dan kita wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Oke. Seterusnya ma makna iqamis shalah. Tadi rukun Islam kan ada iqamis shalah, yaitu rukun Islam yang ke berapa? Yang kedua. Ma makna iqamis shalah? Apa sih maknanya iqamis shalah? Yaitu fi'lus shalawatil khamsi. Maknanya adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Mengerjakan sholat 5 waktu ya. Mengerjakan sholat 5 waktu. Itu adalah makna iqamis shalah. Apa artinya mas shalawatul khamsu? Apa saja sholat 5 waktu itu? Sholat 5 waktu itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Madza yalzamu qabla shalah? Yalzamu qabla shalah al-wudu. Apa yang wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat? Yaitu wudu. Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mau mengerjakan sholat ya harus wudu. Kam furudul wudu'i? Berapa fardunya wudu? Fardunya wudu itu yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dan yang keenam tartib. Jadi fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat. Niat itu adalah ketika membasuh muka ya. Niat ma'a ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh muka.
kedua membasuh muka, seluruh muka. Terus yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Terus mengusap ya, mengusap sebagian kepala. Maniyatul wudu, apa niat wudu? Hiya nawaitu raf'al hadasil asghar. Bagaimana niatnya wudu? Niatnya wudu mengucapkan dalam hati, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, atau nawaitul wudu'a gitu, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi niat wudu itu dalam hati, tapi disunahkan untuk melafalkan. Artinya apa? Sebelum kita melakukan wudu, kita niat dulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon. Supaya apa? Supaya hati ini ingat, hati ini hati ini yakin akan melakukan wudu ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, itu sudah sah. Mal hadatsul asghar, hadas kecil itu apa? Hadas kecil itu adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Apa hadas kecil itu? Ialah setiap perkara yang membatalkan wudu. Pokok apa saja yang bisa membatalkan wudu itu disebut hadas ada hadas, ada najis. Kalau hadas itu sesuatu yang bisa dihilangkan dengan cara wudu. Kalau najis sesuatu yang bisa disucikan, bisa dihilangkan dengan misalnya membasuh. Terus apalagi ya, bisa dihilangkan dengan air, dengan batu, itu najis. Jadi hadas kecil ya, maladhi yubtilul wudu, dan apa saja perkara-perkara yang membatalkan wudu itu apa saja. Yang pertama, alladhi yubtilul wudu'a khamsatun. Al-awwalu khuruju syai'in min ahadis sabilaini. Pokok keluarnya sesuatu dari salah satu kubul dan dubur ya. Perkara yang membatalkan wudu itu yang pertama, khuruju syai'in min ahadis sabilaini. Pokok keluarnya sesuatu, entah itu berupa barang yang bisa dilihat atau tidak, keluar dari kubul ataupun dubur, itu membatalkan wudu. Seperti keluar angin ya, atau kentut, nah itu membatalkan wudu juga. Atau misalnya dari kubul keluar batu gitu misalnya, ya tetap wudunya batal. Dari dubur keluar misalnya benda-benda gitu ya, itu tetap membatalkan wudu. Yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal ini maksudnya hilangnya sifat untuk bisa membedakan ya, bisa membedakan. Misalnya ada orang yang setelah wudu terus tiba-tiba dia itu misalnya terkena apa gitu ya, terus ditanya sama kawannya gitu, misalnya ditanya ini pagi atau malam, nggak bisa membedakan, ini malam, padahal ini pagi misalnya gitu. Itu namanya hilangnya akal. Atau karena pingsan lepas wudhu, ternyata dia pingsan. Nah, kalau dia sudah sadar maka wajib wudhu lagi kalau mau sholat. Yang ketiga, an-naum, tidur ya. Tidur itu membatalkan wudhu ya. Tidur membatalkan wudhu. Tapi kalau dalam keterangan kitab yang lain dijelaskan tidur yang bagaimana yang membatalkan wudhu itu tidur yang tidak
tidur yang posisi pantat itu tidak di, istilahnya tidak di lantai ya, artinya misalnya miring kah gitu, atau tidurnya tengkurap, nah itu bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau tidur yang sekiranya misalnya dia tidur sambil duduk, pantatnya kan masih dalam tanah ya, ini itu tidak membatalkan wudhu. Yang keempat, lamsul mar'atil ajnabiyah, ya, menyentuh kulit perempuan lain, artinya bukan mahram ya, menyentuh kulit perempuan lain, menyentuh kulit perempuan ajnabiyah yang bukan mahram. Ajnabiyah itu artinya bukan mahram, perempuan lain. Terus yang kelima, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan ya. Lamsul kubuli awid duburi bibatinil kaffi, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Jadi ini keterangannya. Mal mar'atul ajnabiyah, siapa sih mar'ah, perempuan ajnabiyah itu siapa? Perempuan yang bukan mahram itu siapa? Ya allati la yahrumu nikahuha li ajli adami nasabin aw radha'in aw musaharatin. Ialah orang yang tidak haram dinikahi karena tidak ada hubungan nasab, rodha atau perjodohan ya. Jadi tadi kan dijelaskan perkara yang membatalkan wudhu. Yang keempat adalah menyentuh kulit perempuan lain, menyentuh kulit perempuan ajnabiyah ya. Jadi ada perempuan itu ajnabiyah, ada perempuan mahram ya, ada perempuan mahram, jangan salah ya, bukan muhrim ya, tapi mahram. Kalau muhrim itu orang yang ikhram, orang yang haji, tapi kalau mahram itu perempuan yang haram dinikahi. Seperti contohnya saudara perempuan ya, itu termasuk mahram. Tante itu termasuk mahram. Terus apa, ibu itu termasuk mahram, ibunya ibu itu termasuk mahram. Kalau kita habis wudhu terus menyentuh kakak perempuan kita, itu tidak batal wudhunya karena kakak kita itu termasuk mahram, haram dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi, ketika kita setelah wudhu terus menyentuh, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau menyentuh kulit perempuan ajnabiyah, perempuan yang tidak haram dinikahi ya, seperti istri. Istri ini tidak haram dinikahi ya. Istri ini kan asalnya kan tidak haram dinikahi. Itu ketika kita menyentuh lepas wudhu terus menyentuh bersalaman dengan istri kita, maka wudhunya batal. Karena istri itu termasuk ajnabiyah ya, tidak haram dinikahi. Nah, mahram itu bisa karena nasab, misalnya kakak atau adik atau tante, orang tua dan ke atasnya ya, itu mahram dari nasab ya. Atau bisa jadi mahram rodok karena susuan. Misalnya si A ini punya anak laki-laki, setelah itu si A ini disusukan, atau karena orang tuanya tidak bisa menyusui terus disusukan oleh perempuan lain. Nah, maka si anak dengan perempuan ini menjadi mahram ya, menjadi mahram. Sebab
disusui. Tapi syaratnya harus menyusu tadi itu 2 kali tegukan ke atas ya. Terus au musoharo ya, mahram disebabkan musoharo, sebabkan perjodohan ya, misalnya mertua. Nah itu kita habis wudhu terus terus bersalaman dengan mertua kita, maka tidak batal karena ini mahram disebabkan musoharo. Itu ya, itu adalah mar'a ajnabiyah. Jadi perempuan ada dua ya, maksudnya macamnya ya. Ada perempuan itu mahram, ada perempuan itu ajnabi. Kalau yang mahram itu tidak membatalkan wudhu. Kalau yang ajnabi membatalkan wudhu. Ajnabi itu perempuan yang tidak haram dinikahi. Kenapa? Karena tidak ada nasab, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan karena susuhan, atau tidak ada hubungan sebab perjodohan ya. Oke ya, sampai di situ dulu. Insya Allah akan dilanjut di lain kesempatan. Mada yalzamul tawadi ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana bil iman, tawaffana muslimin wa akhirna bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah.